Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham BPTN ya. Ini sudah pernah saya analisa sebelumnya tanggal 21 Februari. Ini sudah rilis laporan semester 1 atau kuartal 2 itu tanggal 21 Juli 2023. Dan hari ini tanggal 26 ya, tanggal 26 pagi kemarin harganya turun 1,13%. Oke, ini masih berhubungan ya meskipun ini sektor bank namun masih berhubungan dengan properti ya teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, pertama-tama kita akan cek dulu ya bagaimana kinerja harga sahamnya selama ini. Jadi kalau ini memang tidak beraturan teman-teman ya. Jadi jangka panjang 10 tahun masih floating profit, kemudian 5 tahun masih floating minus, 3 tahun floating profit, 1 tahun floating minus. Jadi ini tidak beraturan namun kalau kita cek dari 3 bulan terakhir ini lebih banyak yang floating profit. Year to date sendiri masih negatif 2,96% ya di tahun 2023. Harga tertinggi pernah 1572, terendahnya 1150. Nah, nanti seperti biasa kita akan membahas saham BPTN ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental ya, nanti saya akan jelaskan gambaran umum perusahaan BPTN. Kemudian kinerjanya secara umum di kuartal 2 2023, kemudian kita akan cek lagi seasonality-nya di bulan-bulan apa saja biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian kita akan cek bandarmologinya, peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya setahun terakhir dan nanti di terakhir analisa teknikal kita akan review analisa teknikal tanggal 21 Februari 2023 dan kira-kira arah harganya ke depan akan kemana. Oke, kita akan mulai aja. Ya, Bank BTN ini ya sebenarnya bank pada umumnya ya, bank tabungan negara ya. Ini merupakan BUMN atau pengendalinya adalah pemerintah. Namun di sini perbankan ini fokusnya adalah ke KPR teman-teman ya. Jadi masih berhubungan dengan sektor properti. Jadi karena ini memang kalau kita lihat ya segmen kreditnya dia itu 90% itu dari KPR. Ya, jadi untuk consumer loans, komersial dan corporate ini sangat kecil ya dibandingkan dengan KPR. Jadi memang bank yang berfokus untuk KPR, teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya properti naik ya di mana kalau kita lihat laporan keuangan properti ini beberapa banyak yang naik, maka bank ini akan ikut terkerek naik ya otomatis ya. Karena ini fokus ke KPR. Ya, jadi ini gambaran umum ya perusahaannya, teman-teman kalau bank mestinya sudah paham ya. Cuman ini akan saya infokan fokusnya dia ada di KPR sebanyak 90%. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya ya untuk kuartal 2 selama 12 tahun terakhir. Kalau kita lihat ini adalah kinerja pendapatan tertinggi. Jadi ini sudah mulai kelihatan naik ya. Kelihatan naik, kemudian laba kotornya memang turun teman-teman ya. Laba kotornya masih turun, tertinggi di kuartal 2 2022. Namun kalau ini kita hilangkan masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Di kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya ini masih lebih tinggi kecuali 2022. Laba usahanya ini fluktuatif ya, laba bersihnya juga fluktuatif. Ya, 2020 2021 mungkin karena ada relaksasi ya, relaksasi kredit ya. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ini beban pokok penjualannya ternyata di kuartal 2 2022 itu turun. Ini menyebabkan tadi naik ya laba kotornya paling tinggi. Ya, kemudian laba kotornya juga sama ya. Namun kalau kita lihat laba kotornya pun kalau nggak ada anomali beban pokok penjualan di 2022, itu dia masih paling tinggi teman-teman ya. Laba usahanya juga sudah mulai balik ke double digit ya teman-teman ya. Dan laba bersihnya ini 9,8% masih masih single digit ya, masih single digit di kuartal 2 saja teman-teman ya. Nah, ini kita akan bandingkan kuartal 2 2022 dibandingkan kuartal 2 2023. Ada kenaikan pendapatan 2,9%. Kemudian laba kotornya ini turun teman-teman ya. Laba kotornya turun karena tadi beban pokok penjualannya ya di 2022 yang rendah. Ya, kemudian laba bersihnya ini 697 miliar di 2022 dan 2023
673 miliar atau turun 3,3%. Nah, untuk satu semesternya sendiri eh juga masih naik ya. Satu semester tadi kan cuma kuartal 2 dibandingkan kuartal 2. Ini satu semester ya dari Januari termasuk kuartal 1 itu juga masih naik ya. Bahkan untuk laba bersihnya masih positif. Ya, jadi kuartal 2 ini memang memberatkan ya karena berarti kuartal 1 masih positif, kemudian kuartal 2 minus namun masih lebih tinggi positifnya di kuartal 1 sehingga satu semester masih tumbuh 0,2%. Oke, ini adalah laporan rasio keuangan ya. Seperti biasa, untuk bank kita akan cek laporan rasio khusus untuk bank ya. Untuk KPMM ini naik ya karena ada right issue ya, pasti naik untuk modal sendirinya. Kemudian ini aset produktif bermasalahnya memang masih di atas 3 ya. Jadi ini masih di ambang batas standar ya teman-teman ya, meskipun nggak terlalu jauh daripada 3 ya. Masih di atas, di bawah ya, berarti di bawah standar ya. Kemudian untuk CKPN ini lebih besar daripada gross NPL, berarti ini masih oke. Kemudian NPL netnya 1 sampai 2%, jadi masih tergolong standar aja. Ya, namun kalau kita lihat dibandingkan Juni 2022 itu memang naik ya. Ini apa aset bermasalahnya naik, kemudian NPL grossnya naik, NPL-nya naik juga ya, ROA-nya turun dan ROE-nya turun. Ya, untuk ROE ini masih dalam batas standar ya. Namun ROA-nya ini terlalu kecil. Untuk net interest margin-nya ini juga di bawah standar ya. Yang dulu standar 4,58%, sekarang turun jadi 3,62%. Ya, jadi di bawah standar. Beban operasionalnya juga ini di bawah standar teman ya. Mestinya maksimum 80% ya. Namun ini di atas 80%. Untuk cost CIR-nya juga sama ya. Sorry, CIR-nya ini masih standar ya. Untuk CIR masih standar, untuk LDR-nya ini juga masih standar. Ya, jadi ini sebenarnya masih oke ya, masih banyak yang standar, nggak ada yang terlalu jomplang dan eh tidak ada yang aneh di sini teman ya. Cuman turun aja ya. Memang Juni 2023 ini tidak lebih bagus daripada Juni 2022. Jadi lebih turun. Oke, sekarang kita akan cek dari sisi valuasi. Ya, pada saat video ini dibuat, valuasinya PBV ada di 0,65 dan PI annualized-nya ada di 6,23. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini memang masih yang rendah ya, kecuali tutup tahun 2022. Jadi ini masih di bawah rata-rata. Rata-rata diperdagangkan di PBV 1 sampai 1,5 ya. Ini masih di bawah standarnya teman-teman ya. Untuk pairnya juga sama ya. ROE-nya ada 10,74%, sehingga kalau kita bayarnya di PBV 0,65, kita akan mendapatkan earning yield-nya 16,58%. Jadi ini terbilang valuasinya murah teman-teman ya. Untuk book value sendiri pada saat itu dibuat adalah 2023 ya. Sama kayak tahun ini ya, 2023 untuk apa? Valuasi standar earning yield ya 10 sampai 15%. Itu ada di BPV 0,66 dan 1,07 atau kalau kita kalikan dengan book value-nya ada di harga kira-kira 1.335 sampai 2.164. Jadi harga saat ini masih di bawah harga wajarnya yang paling rendah itu teman ya. Tadi kan harganya 1.310 kalau nggak salah ya. Ya, jadi bisa berpotensi untuk kembali ke harga wajarnya di PBV 1 ya. Ini dulu-dulu memang biasanya diperdagangkan di PBV 1. Oke, apalagi tadi sekali lagi ya, kalau sektor properti bangkit, itu pasti dia akan ikut naik. Nah, sekarang untuk dividen sendiri ya, ini sebenarnya termasuk rutin bagi dividen kecuali pada saat COVID ya. Kalau ya 2020 ini tidak membagikan dividen ya. Atau di sini payment day-nya 2021 kok bolong ya. Jadi laba 2020 tidak dibagikan di 2021. Untuk terakhir dividen kemarin bulan Maret ya 2023 itu yield-nya 3,31%, cukup tinggi ya karena ini payout ratio-nya 18,31%. Kalau di
laporan annual report-nya itu dividen itu memang tidak ada standarnya ya, teman-teman ya. Jadi tergantung pada RUPS ya. Kisarannya 20%. Jadi ini tidak memiliki standar payout dividen. Ya, tergantung RUPS jadi bisa berubah-ubah. Estimasinya ya kita anggap aja yang terburuk konservatif ya bukan terburuk sama dengan 2021 yaitu 10% akan memberikan 21 di tahun depan. Kalau teman-teman beli di harga saat ini ya sebenarnya cuman kecil ya 1,6% aja. Oke, untuk seasonality ya kalau kita lihat ini bulan Juli ya turun ya, memang turun tipis. Dan berita bagusnya adalah nanti di bulan Agustus potensi untuk naiknya cukup besar ya, 70% dan nanti September turun lagi. Nanti di kuartal 4 ini potensi untuk naiknya cukup oke ya, 50, 60, 60. Jadi ada di bulan Agustus dan di kuartal 4 2023. Dan kalau kita perhatikan dari 2018 harga sahamnya ini memang turun terus ya teman-teman ya. Memang turun terus ya. Namun sekali naik ya, sekali naik dia misalnya naik 2014 naik, dia 4 tahun berturut-turut naik bahkan 2017 ini Baker ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 2023 ini adalah turnaround ya, properti booming, KPR mulai naik lagi signifikan, kemungkinan dia akan naik beruntun juga ya seperti ini ya setiap tahunnya. Mungkin menuju ke BBB 1. Oke, untuk analisa bandarmologinya kalau kita cek tadi seperti yang sudah diinfokan ini BUMN jadi 60% dikuasai oleh negara Republik Indonesia, sisanya masyarakat ya dan ini adalah komisaris dan direksi. Oh, direksi semua nggak ada komisaris ya, direksinya banyak sekali ya. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini meningkat ya dari Januari 52.000 menjadi 55.000. Ya, kemudian untuk partisipasi investor asing di sini tidak terlalu besar ya. Jadi kita ya bisa pertimbangkan lah menggunakan kombinasi ya teman-teman ya. Namun ini nggak terlalu kecil juga sih. Kalau kita lihat di bulan Juli investor asing mulai beli ya. Nah ini detailnya teman-teman ya. Kalau kita lihat investor asing selama setahun terakhir juga buang barangnya ya, mulai buang barangnya. Namun ini sudah mulai tadi membeli lagi teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, karena ini ada dilusi ya teman-teman ya, ada dilusi karena sempat right issue, jadi ini datanya rada rada bias. Kita akan cek aja dari Januari ya sejak right issue. Ya, jadi setelah right issue kita cek perubahan kepemilikannya ya. Kalau kita lihat di sini investor asing juga masih buang barang ya setelah right issue. Kemudian kalau kita lihat di sini ada reksadana lokal yang naik ya, naiknya cukup signifikan artinya dia sedang mengakumulasi. Investor retail lokal juga sama ya, hanya 1%. Ini dapat barangnya dari siapa? Dari lokal corporate. Ya, ada lokal corporate sama foreign other. Jadi investor asing yang buang ditampung oleh reksadana dan beberapa investor retail lokal. Tadi kita juga lihat ketahui bahwa investor retail lokal jumlahnya bertambah ya, cukup drastis dari Januari ke bulan Juni. Ya, dari 52.000 ke 55.000. Namun di bulan terakhir ini sudah mulai buang barang ya, investor retail lokal ya. Di bulan Mei, ya Mei ini buang barang. Ya, Mei ke Juni sudah mulai buang barang, sementara reksadana masih mengakumulasi. Ya, jadi ini dalam waktu Januari sampai Juni ini masih terlihat akumulasi ya, karena dominasi reksadana ini membeli yang cukup besar ya, paling besar persentasenya. Oke, untuk bulan Juli sendiri dari tanggal 1 sampai 25 ini kalau kita lihat masih terlihat distribusi ya karena tadi memang investor asing masih buang barang namun sekali lagi yang menampung adalah reksadana ya reksadana lokal dan investor retail. Oke, ini adalah analisa teknikal tanggal 21 Februari 2023 ya di mana waktu itu saya memprediksi bahwa ini akan naik ke 1.400 kemudian dia akan turun ke 1.200. Ya dan kalau kita cek di sini ternyata betul ya ini namun nggak sempat naik ke 1.400 teman-teman ya.
dia nggak sempat naik ke 1.400. Ini pada saat 21 Februari ya, harga pada saat 21 Februari. Harganya nggak naik ke 1.400, namun langsung dia turun ke 1.200, bahkan ini kesempat ke 1150 ya. Kemudian dia mulai memantul ke resisten atasnya ya. Ya, ini mulai membentuk pola uptrend ya. Ini mulai membentuk higher high dan lower high. Nah, kira-kira pergerakannya ke depan akan kemana ya? Ini sudah mulai eh apa? Kalau kita lihat ya secara jangka panjang EMA 200-nya masih downtrend ya, namun di sini ada short uptrend ya. Kemungkinan sih menurut saya akan melanjutkan ya. Jadi tinggal dilanjutkan aja, dia akan turun kemudian nanti akan naik ya ke 1.400 ya. Sorry ya. Nah, kemudian ya mungkin bisa ke 1.500 teman-teman ya. Prediksinya ya. Untuk ke depan, jadi ini mulai ada peluang di sini di Bank BTN, apalagi kalau melihat sektor-sektor properti sudah mulai berubah ya laporan keuangannya, meskipun nggak semuanya, ada beberapa yang masih merugi meskipun kerugiannya sudah turun. Oke, ini juga kalau kita lihat volumenya juga mulai naik ya teman-teman ya. Ya di sini sudah mulai naik setelah right issue dia naik ya, volumenya sudah mulai naik ya karena mungkin ada yang akumulasi tadi ya dari reksadana lokal. Sehari transaksinya 46,2 miliar. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya untuk kinerja jangka panjang Q2-nya tadi naik, kemudian kinerja jangka pendek year on year untuk semester 1 itu naik juga. Valuasi terbilang murah, rutin bagi dividen ya, kecuali 2020 nanti forecast-nya ada di 1,6% untuk 2024. Untuk seasonality berpotensi naik di bulan Agustus atau bulan depan dan nanti di kuartal 4 atau Oktober, November, Desember. Bandarmologi dari sejak right issue Januari dan Juni sedang terlihat diakumulasi oleh reksadana lokal. Kemudian namun di broker summary 1 sampai 25 Juli terlihat yang distribusi ya. Jadi lebih dominan untuk yang distribusi daripada yang mengakumulasi. Kemudian untuk technical ini sedang short uptrend tadi teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Bank BTN ya, BBTN ya. Kalau teman-teman mau beli atau menjual, silakan tetap melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya second opinion. Oke, sampai di sini dulu analisa saham BBTN. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.